Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Tribun Jatim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rayo rayo rayo. Selamat pagi dulur-dulur Tribun Jatim. Kita hari ini ada di kawasan Surabaya Selatan dulur-dulur. Tepatnya di kawasan Karangpilang. Oke, hari ini adalah hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di kota Surabaya dulur-dulur, yang sebenarnya serentak dengan dua kabupaten lainnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur memang ada 3 kawasan, kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan hari ini adalah hari pertama penerapan PSBB tersebut, yang akan berlangsung kurun waktu 2 pekan. Jadi pantauan kami dulur-dulur di pintu pos checkpoint Karangpilang, suasananya semacam itu dulur. Jadi memang proses penyekatan, proses pemeriksaan protokol COVID dan penerapan atau pemeriksaan protokol sesuai dengan aturan PSBB sudah diberlakukan dulur-dulur. Jadi dilakukan oleh Polsek atau diakomodir oleh Polsek Karangpilang dan jajaran instansi lainnya di tingkat Karangpilang, mulai dari Disub, mulai dari Satpol PP, Linmas, elemen kecamatan, dan Pemkot Surabaya. Kalau kita bisa lihat dulur, mekanisme di pos checkpoint ini Karangpilang ini sudah memang dikondisikan sedemikian rupa. Artinya kendaraan yang hendak melintas masuk ke wilayah Surabaya dari arah Gresik, Indrorejo ke arah Surabaya memang sudah dikondisikan. Jadi pihak petugas sudah menyediakan 2 lajur khusus untuk memilah pengendara, yakni lajur khusus kendaraan roda 2 dan lajur khusus kendaraan roda 4. Kalau kita lihat di hadapan kita dulu tayangan di depan kita, kendaraan roda 2 diperiksa satu persatu, diperiksa sesuai dengan protokol. Nah, kalau kita bisa lihat nih, pengecekan suhu dilakukan oleh petugas. Dan petugas tidak cuma memeriksa suhu tubuh, tapi juga memeriksa jadi petugas juga memeriksa atau menghentikan kendaraan yang berboncengan, karena memang aturan PSBB untuk pengendara roda 2, untuk kendaraan roda 2 dilarang berboncengan, dan setiap ada yang berboncengan maka akan dihentikan dan dimintai identitasnya, apakah memang ada kepentingan khusus yang mendesak ke arah Surabaya. Dan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jatim dulur dari Kepala Pos, yaitu AKP Suradi, Pak Kasat Kanit Lantas dari Polsek Karangpilang, informasinya memang untuk 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan memang mekanismenya hanya penerapan himbauan semata. Jadi untuk hari ini dan 3 hari ke depan, artinya 4 hari di awal penerapan PSBB, sifat petugas hanya masih pada himbauan, sosialisasi secara persuasif. Tapi tetap protokol COVID tetap akan dijalankan. Kalau kita bisa lihat, pengendara yang habis diperiksa suhu tubuhnya, dimintai identitasnya, dimintai keterangan aktivitas keperluannya di Surabaya, maka langsung disuruh untuk cuci tangan dulu. Kemudian Bapak Ibu yang merasa dari luar kota untuk diperiksa sejenak, untuk diperiksa suhu, kemudian masuk ke booth disinfektan, cuci tangan untuk mengantisipasi penyebaran dari virus corona. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di kota Surabaya, Oke, selain diperiksa keperluan dan kepentingannya, pengendara roda 2 atau kendaraan roda 4 pun juga disemprot cairan disinfektan dulur. Kalau kita bisa lihat, tidak ada yang dan petugas di pos check-in juga menyediakan bilik desinfektan, booth sterilisasi yang sesuai dengan aturan atau SOP-nya. Artinya memang tidak berbahaya oleh tubuh manusia. Baik, selamat pagi pada warga semuanya. Nah, ini penuturan dari Pak Kapolsek Wijanarko. Mulai tanggal 28 April jam 00.00 di Kota Surabaya dilakukan PSBB atau
Baik, pendengar atau saya sampaikan bahwa saat ini diberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi tidak ada penutupan, namun pembatasan. Jadi mekanismenya untuk kendaraan roda 4 itu harus memuat 50%. Untuk sepeda motor itu tidak boleh boncengan kecuali dalam satu alamat atau suami istri, anak dengan orang tua. Yang selanjutnya Gojek mulai saat ini tidak boleh memuat atau mengangkut orang, namun bisa memuat atau mengangkut suatu barang. Itu. Sejauh ini Komandan, apakah ada temuan menonjol tentang pengendara yang sudah harus disuruh putar balik? Jadi untuk selama ini 5 hari ke depan ini masih sifatnya persuasif atau menghimbau. Namun kalau nanti masih bandel, tidak ada peningkatan atau tidak ada kedisiplinan dari warga, nanti akan ditindak dengan teguran sampai pencabutan dan lain sebagainya. Bentuk sanksinya nanti apa Komandan? Selepas dari 4 hari sosialisasi nanti disuruh kembali atau ada semacam sanksi yang sifatnya khusus, yaitu berupa tilang atau semacamnya Komandan? Kalau penilangan itu kalau melanggar yang potensi kecelakaan lalu lintas, yang potensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas pengguna itu ditilang. Kalau sifatnya masih yang umum, kalau pelanggaran PSBB bentuknya nanti sanksinya suruh kembali aja ya Komandan? Suruh kembali. Suruh kembali sesuai dengan aturannya kalau mau melintas masuk Komandan? Iya, betul. Dan untuk pengendara yang sudah diperiksa nanti itu kami lihat tadi disuruh cuci tangan ya Komandan? Betul. Jadi kendaraan yang luar kota atau plat di luar L atau Surabaya ini diperiksa semua, disuruh turun, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan thermal gun, alat pendeteksi suhu itu. Selanjutnya untuk membersihkan di bilik atau semprot disinfektan di bilik itu. Untuk personel yang disiagakan Komandan ini dari lini mana saja Komandan? Baik, dari yang kita siagakan dari kepolisian, dari Satpol PP, dari Linmas, dari Disub, dan instansi terkait yang masih ada hubungannya dengan COVID ini. Jadi pada intinya pemeriksaan atau adanya PSBB ini untuk memutus suatu rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, untuk himbauan akhir Komandan, kendaraan yang diperbolehkan melintas dan yang tidak boleh melintas Komandan secara umum. Baik, para pengendara kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 saat ini sudah berlangsung PSBB. Mari kita sama-sama ikuti peraturan pemerintah, di antara mematuhi dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tanpa dukungan dari masyarakat untuk pencegahan COVID-19 ini mustahil akan berhasil. Jadi terutama apapun baik roda 4, roda 2 wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Siap. Oke, siap Komandan. Jadi memang diwajibkan untuk menggunakan masker sesuai dengan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dan menjadi aturan Pergub dan Perwali di tiap wilayah yang menerapkan PSBB. Oke, siap. Terima kasih banyak Komandan AKP Suradi selaku Kepala Pos Checkpoint Karangpilang dan juga menjabat selaku Kanit Lantas Polsek Karangpilang. Matur sembah nuwun. Selamat siang Komandan. Kami lanjutkan untuk mereportasi kembali. Izin. Oke dulur-dulur, itu tadi sudah kita dengar penuturan yang sangat jelas dari Pak AKP Suradi, Kepala Pos Checkpoint Karangpilang dan juga menjabat selaku Kanit Lantas Polsek Karangpilang dulur-dulur.
Jadi memang sesuai dengan pokoknya intinya adalah protokol COVID sudah diupayakan oleh pihak petugas, dan penerapan PSBB ini dan penerapan checkpoint ini memang diupayakan untuk memantik kesadaran masyarakat untuk tetap bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran. Artinya pemerintah pusat melalui peraturan gubernur dan sudah diimplementasikan oleh petugas di lapangan ini untuk para pengendara atau warga untuk benar-benar mematuhi aturan, yaitu salah satu aturan cukup sederhana adalah menggunakan masker kemanapun berada, entah itu sedang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 menggunakan masker, dan terutama untuk pengendara roda 2 untuk menggunakan masker dan sarung tangan dulur, dan pastikan kondisi tubuhnya tetap fit. Jika memang nanti merasa tubuhnya tidak fit, untuk diimbau tidak melakukan aktivitas perjalanan dulu dulur.